Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai tipe data array, yang dimana biasanya kita itu menjelaskan satu variabel cuma memiliki satu isian. Nah, dengan adanya array, maka satu variabel ini bisa lebih dari banyak isinya. Nah, kita kembali lagi di tipe array seperti begitu. Nah, bagaimana cara penulisan tipe array? Tipe array itu sama seperti sebelumnya, membuat variabel, terus nama variabelnya apa, array, dan sekian. Rekomendasi menggunakan file daripada var, karena array itu sifatnya banyak. Kalau kita merubah menjadi var, takutnya terjadi error kalau kita ingin melakukan sebuah perubahan. Jadi, secara saran saja, gunakanlah file daripada var. Oke, setelah itu kita coba praktekkan. Kita buat dulu source baru. Namanya tipe data array. Nah, kita buat dulu font dominannya. Kayaknya tidak usah sampai buat banyak, cukup satu saja. Oke, cara membuat array adalah kalian buat dulu variabel. Nama variabelnya apa? Terus tipe datanya. Tipe datanya di sini kita sebut saja array. Terus kalau kita lihat array di sini peringatannya array dalam kurung T. T ini artinya dia tipe data apa. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai tipe data apa itu? Tipe data nama dan juga tipe data huruf dan juga angka. Kita bisa pakai keduanya itu. Misalnya array, tipe datanya adalah string. Seperti ini. Baru sama dengan kita buat pembukanya array list. Terus kita kembali lagi array of huruf kecil array of. Kita membuat listnya karena ini string, kita awali dengan nama kutip 2 0 Budi Anto Dimas. Nah, berikutnya kita ambil juga variabel kode nomor dengan tipe data array, dan kita mengambil tipe data untuk huruf, itu kita sebut saja tipe datanya integer. Terus array of 20, 10, 5. Nah, kalau kalian perhatikan cara membuat urutannya ini bukan dihitung 1, 2, dan 3. Bukan. Melainkan kita menghitungnya dari 0, 1, 2. Itu cara urutannya. Jadi berarti array untuk nama Budi, dia berada di urutan pertama pada variabel anggota. Nah, kalau kita bahas, dia di sini indeksnya dimulai dari 0, 1, dan 2, dan seterusnya. Nah, cara memanggilnya, kalian bisa menggunakan sistem operasi size, get, index, set index dan value, index sama dengan value. Seperti ini. Size untuk menampilkan berapa volume atau berapa lebar arraynya, dan semua yang ada di sini dari get sampai index value merupakan untuk mendapatkan data pada posisi yang telah ditentukan.
Nah, sebagai contoh, kita akan ambil dulu yang namanya size, di mana itu kalau kita memanggil size berarti kita kembali ke sini, buat dulu memanggil size atau ukuran arraynya. Kita buat print line anggota titik size. Nah, berarti kita sudah dapat anggota untuk ukurannya berapa. Berikutnya kita tambahkan namanya kode nomor. Kita tambahkan lagi satu supaya lebih adil, 15. Oke. Dan kalau kita run, sebentar, dia membuild. Nah, kita bisa lihat pada anggota dia memiliki 3 size, 1, 2, dan 3. Tapi kalau kita hitung secara komputer nanti dibaca dari 0 ya. Dan untuk komander kode nomor, dia memiliki 4. Nah, berikutnya ada namanya get index, seperti ini. Untuk mengambil posisi. Pertama, mengambil data pada posisi print line. Tentu saja pertama kita sebut nama variabelnya, contohnya anggota titik. Nah, di sini ada perintahnya. Pertama kita pakai get terus dalam kurung. Dalam kurung kalian tulis saja angkanya. Biarpun size-nya tertulis 3, kita tidak bisa menulis 3 karena dia itu tidak ada urutan ketiga sini. Tidak ada urutan ketiga. Urutannya 0, 1, 2. Contohnya kita ambil 2, berarti dia diambil adalah Dimas. Seperti itu. Nah, berikutnya ada namanya index seperti ini. Nah, cara panggilnya print line anggota baru tutup. Ini index dalam kurung. Langsung sebut angkanya berapa. Contohnya 0. Begini kalau index nggak pakai titik langsung. Nah, anggota titik anggota langsung dalam kurung seperti ini, lalu 0 sesuai dengan urutannya. Kalau get dia diawal dengan titik terlebih dahulu. Nah, berikutnya adalah set value untuk mengubah nilainya. Sebagai contoh, kalau kita bahas set value dia seperti ini. Nah, kita akan rubah dari angka yang pertama, tapi kita panggil dulu masing-masing. Nilai awalnya dulu, print line. Print line, kode name, size-nya 10, size-nya 0. Terus kita panggil lagi satu kali. Print line dengan isinya adalah 1. Kita rubah dulu. Di sini 19, di sini 14. Nah, kalau kita run, hasilnya seperti gini, 19 dan 14 karena kita mengambil data pertama dan data kedua. Nah, kalau kita ingin merubahnya, merubah nilainya, kalian bisa melakukan set seperti perintah ini dan codingnya adalah seperti ini. Kita ulang dulu.
variabel, terus kita sebut sini apa ya namanya? Bentar. Sorry, ada tadi gangguan sedikit. Berikutnya kita akan melakukan namanya perubahan seperti gini. Nah, cara melakukan perubahan kan sebelumnya isinya 19 dengan 4 untuk urutan pertama dengan urutan kedua. Berikutnya itu merubah nilai. Namanya print line kode nomor titik set dalam kurung urut pertama yang kalian masukkan adalah urutannya berapa, koma, terus kalian masukkan berapa value-nya. Kalau kalian perhatikan, value-nya diminta dalam bentuk int karena kita memberikan tadi perintah int di sini. Kita rubah 20. Begitu juga sebelumnya. 1 kita rubah menjadi 15. Kalau kita run, di sini kita lihat prosesnya sudah terjadi perubahan, kontel unik, dan kita akan memanggilnya secara ulang. Copy, kita sebut di sini, paste, dan hasilnya sudah berubah menjadi 20. Tapi kita lihat nilainya masih 19. Sebelum masuk ke sini terjadi perubahan, nilainya berubah menjadi 20 dengan 15. Seperti itu untuk set variabel. Selain set variabel, ada juga namanya index, terus isinya apa. Sebagai contoh kita rubah saja di sini. Diawali dengan indeks berapa? Contohnya indeks 1. Terus sama dengan value-nya berapa? 15. Nah, kalau kita lihat ada terjadi error. Kita cek dulu errornya apa, di bagian mana. Coba kita run. Nah, terjadi error pada baris ke-8, deret ke-13, berarti sebelah sini. Oke. Mengubah data pada posisi. Dan kalau kita lihat errornya, print line, kode name, berarti harus ada di luar. Tidak bisa pakai kata print. Jadi kode name, nama variabel 1, terus sama dengan 15. Ternyata kalau kita menggunakan format ini tidak bisa dilakukan di dalam perintah print. Selain .set, dia itu bisa. Nah, seperti itu untuk merubah nilainya. Nah, berikutnya selain data-data yang ada di sini, kita juga bisa melakukan yang namanya itu memberikan nilai saat di dalamnya kita sudah buat misalnya posisinya cuma sampai 5 sampai 7. Sebagai contoh seperti ini, yang dimana kita membuat array, dan array-nya itu kita sudah tentukan ukurannya berapa. Sebagai contoh, variabel kode anggota dengan tipe data array string, kita tutup dengan nambahnya tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Karena kita di sini ngebahas mengenai isian yang kosong. Oke, saya hapus dulu supaya lebih kentara nanti. Terus kita sebut array of null. Kita sebut indeksnya berapa di sini. Array of null, indeksnya berapa.
Nah, lihat terjadi error karena dia itu tidak diketahui apa isinya. Nah, supaya kita bisa mengakali hilang, kita bisa tambahkan tanda tanya. Tanda tanya mewakili kita bisa mengisi datanya dalam bentuk kosong, 0. Sedangkan kalau tanpa tanda tanya, isiannya selama 5 array ini harus terisi. Nah, cara mengisinya, kita ambil 3 saja. Cara mengisinya, kalian bisa melakukan set seperti ini, atau juga bisa melakukan seperti ini. Yang indeks sama dengan ini nilainya. Sebagai contoh, nama variabelnya kode anggota, terus kita titik dengan set, terus sama dengan dalam kurung posisi keberapa, contohnya karena 3 kita mulai dari 2 atau dari 0, terserah kalian, urutan saja pada 0, koma isinya apa, karena string kita dalam kutip Aurel seperti ini. Dan berikutnya untuk nomor 1 kita sebut saja Siti. Terus berikutnya untuk urutan kedua kita sebut namanya siapa tadi? Lydia. Nah, kalau kita run print line. Oh ya, kita coba bagaimana, apakah kita bisa memanggilnya dalam satu print. Kita sebut di sini kode name, kode anggota. Terus memanggilnya itu kalian bisa melakukan seperti ini, 0, 1, 2. Dan ternyata terjadi error. Kalau kita baca errornya, tidak bisa di functional print, maka kita bisa ganti seperti gini. Ternyata masih error. Oke, tidak bisa seperti itu. Berarti kita pakai yang namanya get indeksnya 0, 1, 2. Ternyata ada error. Indeksnya oke, kita tidak bisa melakukan seperti ini. Kalau misalnya kita pakai gini, 1, tidak bisa. Tidak bisa melakukan multi kalau tambah 02. Ternyata bisa. Berarti dengan tambah kita bisa memanggil semuanya secara langsung. Coba kita print. Aurel. Dia menambah nilai, bukan menambah panggilan seperti ini. Oke, paham. Berarti kita tidak bisa memanggil lebih dari satu menggunakan istilah-istilah sebelumnya. Maka kalau kita ingin panggil, ya setidaknya harus dipanggil satu persatu. 1 dan 2. Seperti ini. Nah, urutannya di sini kalian bisa bebas. Kalau kita coba urut, di sini 2 dan di sini 1, hasilnya tetap masih bisa. Tuh. Jadi urutannya di sini bebas, mau ke secara berurutan atau mau terhambur. Tapi ingat, usahakan nilainya jangan double. Kalau terjadi double, maka nomor yang sama nilainya akan berubah. Sebagai contoh, kita ambil dulu yang Lydia. Kita nama ganti jadi Budi. Dan kita run. Siapa terpanggil, Lydia atau Budi? Yang benar adalah Budi yang terpanggil. Karena
Budi yang paling terbaru daripada Lydia. Makanya diusahakan jangan sampai kebar untuk indeksnya keberapa. Mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai array. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.